Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran sosiologi. Eh, sebelumnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardian Aris Pangestu. Kali ini kita akan membahas mengenai definisi diferensiasi sosial dan faktor terbentuknya diferensiasi sosial. Pengertian diferensiasi sosial adalah pembedaan masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial secara horizontal atau dalam bentuk dimensi horizontal. Wujud dari diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu, namun tidak secara hierarki atau bertingkat. Diferensiasi sosial menunjukkan kemajemukan dan heterogenitas sosial masyarakat. Hal tersebut mencakup ras, etnik, klan, agama, pekerjaan, jenis kelamin, dan lain-lain. Jenis-jenis diferensiasi sosial yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu diferensiasi tingkatan atau rank differentiation. Diferensiasi ini muncul karena adanya ketimpangan distribusi barang atau sesuatu yang dibutuhkan, namun jumlahnya sangat terbatas. Contohnya seperti minyak tanah. Minyak tanah menjadi barang yang tidak semua orang bisa dapat dan memilikinya. Hal ini menyebabkan perbedaan-perbedaan yang diakibatkan oleh kemampuan individu untuk memilikinya. Demikian juga dengan kepemilikan logam mulia, seperti emas, berlian, atau yang lainnya. Hanya orang-orang yang secara ekonomi berada atau yang memiliki ekonomi lebih yang dapat memperoleh logam mulia tersebut dengan cara membelinya. Yang kedua yaitu ada diferensiasi fungsional atau functional differentiation. Diferensiasi yang muncul karena setiap orang melakukan pekerjaan yang berbeda. Hal ini menjadi lebih suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Dengan pekerjaan yang saling berbeda, maka manusia lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak ada profesi yang paling penting dan tidak ada profesi yang tidak penting. Semua memberi sumbangan masing-masing sesuai kemampuan dan keilmuannya. Di antara profesi yang berbeda dapat saling melengkapi dan menciptakan keharmonisan. Sebab setiap individu pasti memerlukan keterampilan dari orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setelah Presiden melakukan cukur massal di Garut, Jawa Barat, media sosial sempat diramaikan dengan sosok juru pangkas rambut Presiden. Reporter Tami Kartanegara dan juru kamera Wika Risesa berkesempatan menemui Herman Pelani, juru pangkas rambut langganan Presiden selama 6 tahun. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Nama Herman mendadak jadi perbincangan publik ketika memangkas rambut Presiden Joko Widodo di Situ Bagandit, Garut, Jawa Barat. Herman ternyata adalah juru pangkas rambut langganan Presiden sejak tahun 2013. Kang, kan banyak yang penasaran nih ya sama sosok yang memotong rambut Presiden Joko Widodo. Ya. Ini benar Kang Herman yang memotong rambut Bapak kemarin? Benar. Benar ya. Gimana Kang, deg-degan nggak memotong rambut orang nomor 1 di Indonesia? Pertama kalinya aja sih deg-degan. Pertama kali. Selanjutnya biasa aja. Biasa aja. Berkenalan melalui putra Presiden Kaisang Pangarep, Herman kerap kali dipanggil ke istana untuk mencukur rambut Presiden. Meski sudah 6 tahun menjadi juru pangkas rambut Jokowi, Herman mengaku membutuhkan mental yang kuat ketika kemarin mengikuti kunjungan kerja Presiden ke Garut, Jawa Barat. Capek sih enggak, cuman untuk potong rambut itu membutuhkan mental yang lebih lagi. Mental yang lebih lagi. Yang lebih kuat lagi, soalnya kan di kemarin itu di situ kan banyak media, dilihatin ibu juga, panggung juga, jadi lumayan lah gitu. Jadi agak mungkin kemarin deg-degan ya, karena dilihatin sama banyak orang ya Kang ya. Iya. Nah tapi ngomong-ngomong ini Kang Herman ini asli mana sih? Garut. Oh memang asli Garut. Ya, asli Garut. Berarti kemarin itu memang berkumpul lagi dengan sekeluarga. Sekeluarga.
Herman yang merupakan warga asli Garut, Jawa Barat ini memiliki harapan agar Persatuan Pemangkas Rambut Garut lebih sejahtera. Ya mudah-mudahan apa yang kemarin dikatakan bisa go internasional itu bisa diwujudkan. Iya, gitu. amin. Semoga ya semua berharap agar tukang cukur lebih sejahtera. Lebih sejahtera lagi gitu. Terima kasih Kang Herman atas waktunya, maaf mengganggu ya. Nah itu dia tadi obrolan saya mengenal lebih dekat dengan pemangkas rambut Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Tami Kartanegara, Wike Ricesa, Metro TV. Yang ketiga yaitu diferensiasi adat atau custom differentiation. Diferensiasi ini muncul karena adanya aturan berperilaku yang berbeda menurut situasi tertentu. Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda. Dalam hal ini menyajikan makanan misalnya, ada yang dengan cara dihidangkan di atas meja lengkap dengan peralatannya. Tapi ada juga yang dihidangkan di atas tikar dengan duduk bersila. Bagaimana tradisi yang ada di setiap daerah kalian? Mungkin saja ada perbedaan satu dengan tempat yang lain, tetapi itu merupakan keberagaman yang memperkaya budaya luhur bangsa Indonesia. Informasi selanjutnya, saudara, tancap balak atau menghidangkan makanan saat syukuran adalah tradisi masyarakat di Oku Selatan, Sumatera Selatan. Warga masih menjaga dan mempertahankan tradisi tancap balak hingga saat ini. Berikut informasi selengkapnya. Sebelum kita memberikan ucapan salam selamat kepada... Sebagai tradisi dari masyarakat suku Ranau di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, menggelar tradisi tajak balak yang artinya menyajikan hidangan besar saat sedekah atau syukuran. Tradisi turun-temurun ini tetap dipertahankan kelestariannya. Hidangan yang disajikan sesuai ukuran rumah yang menggelar syukuran. Semakin besar ruangan rumah, makin besar pula ukuran hidangan yang dibuat. Begitu juga piring yang tersaji hingga ratusan yang berisi berbagai hidangan. Hidangan tanja balak beragam, seperti olahan daging, ikan, dan tambahan aneka kue. Menu khusus yang dihidangkan adalah pindang mujair dari perairan Danau Ranau, yang diyakini warga memiliki rasa lebih enak. Itu sebagai ciri khas dari Ranau, bahwa ini memang kalau istilah di Ranau tayuh balak gitu Pak. Kalau tayuh balak itu artinya yang sudah agak besar-besaran sedikit tayuh. Tanja balak itu berarti hidangan besar. Hidangan besar. Oh, hidangan besar. Besar. Itu banyak juga saya lihat piring-piringnya itu banyak itu. Berapa kira-kira itu Mas piringnya? Kalau piringnya itu tergantung itu Pak. Tergantung dari berapa kali berapa. Nah, kalau umpamanya kayak yang ini tadi Pak 9 kali 13 berarti dikalikan aja itu Pak piringnya itu. Bisa ratusan? Ya ratusan itu bisa, piring dari piring sayur sampai piring kue-kuenya, piring makannya. Hidangan disajikan dibedakan untuk perempuan dan pria. Pembuka setiap hidangan diawali orang tua atau tokoh masyarakat dan pemerintahan, termasuk tetua adat dan agama. Taja balak perlambang, masyarakat menghormati orang yang memiliki peranan penting, terutama pada masyarakat umum setempat. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Selanjutnya itu bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama yaitu jenis kelamin atau gender. Manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan di mata Tuhan, keduanya memiliki derajat yang sama. Walaupun secara fisik antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Namun perbedaan itu bukan suatu pertanda bahwa yang satu lebih mulia atau lebih baik daripada yang lainnya. Namaku Inong, dan ini cerita keluargaku. Itu bapakku, Pak Ngah. Setiap pagi, bapak ke sungai untuk menambang emas. Ini Bi Fitri, adik perempuan dari bapak. Sudah beberapa tahun ini Bibi menjaga nenek yang sakit. Kata orang-orang, dulu nenek juga seorang penambang yang kuat. Tapi karena setiap hari bekerja dengan merkuri, nenek mengalami komplikasi gangguan paru-paru dan ginjal. Data global saat ini menunjukkan bahwa 15 juta orang bekerja di sektor pertambangan emas skala kecil atau PESK, dan 4,5 juta orang diantaranya adalah perempuan.
Sebelum ke sungai, Bapak selalu menyempatkan untuk mengantarku ke sekolah. Walaupun semua orang yang aku kenal adalah penambang, aku ingin menjadi dokter. Dan aku tahu untuk bisa menjadi dokter, aku harus belajar dan sekolah yang tinggi. Ibu juga ada di sungai membantu Bapak. Biasanya ibu datang sambil membawa makan siang untuk Bapak. Setelah makan siang, ibu akan ikut menambang sampai menjelang maghrib nanti. Ah, itu Bibi. Bibi tidak suka menambang. Katanya ia takut sakit paru-paru seperti nenek. Jadi Bibi ke sisi sungai yang lain untuk mencari ikan untuk makan malam kami semua. Sisa ikannya akan dijual di pasar besok pagi. Ini abangku. Bapak dan ibu selalu bilang ia akan jadi penambang paling hebat di desa ini. Tapi sebenarnya abang pernah cerita bahwa ia ingin menjadi koki. Tapi mungkin abang benar. Waktu aku cerita aku ingin menjadi dokter, Bapak langsung diam dan tidak berkata apa-apa. Perempuan dan laki-laki seringkali terikat pandangan umum masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki yang berasal dari norma budaya dan sosial. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah misalnya, seringkali membatasi baik perempuan maupun laki-laki dalam memenuhi potensi dirinya. Pelekatan peran seperti ini adalah akar dari diskriminasi gender. Aku, ibu, bibi gak pernah ikut rapat desa, kecuali kalau kami datang untuk membawa penganan. Ibuku sangat luar biasa. Setiap hari ibu masak ke pasar, membersihkan rumah, membantu bapak, dan masih sempat mendampingi belajar setiap malam. Kegiatan di rumah tangga biasanya tidak terdistribusi secara merata antara anggota laki-laki dan perempuan. Anggota perempuan biasanya terbebani dengan pekerjaan baik dalam kegiatan produktif maupun reproduksi, yang sebagian besar tidak bernilai ekonomi. Tapi sekeras apapun keluargaku bekerja, sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan hasil tambang, untuk makan dan membeli obat nenek. Sekolah yang benar ya nak. Mungkin kamu bisa jadi perempuan pertama desa ini yang menjadi dokter. Atau apapun cita-citamu kelak akan Bapak dukung. Jika kesetaraan gender sudah terlaksana di dalam keluarga, maka akan tercipta rasa saling menghargai sehingga menghasilkan keadilan bagi seluruh anggota dan mendukung peningkatan ekonomi keluarga serta tercapainya kesejahteraan dalam keluarga. Yang kedua yaitu usia. Manusia sebagai makhluk yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan pastilah mempunyai perbedaan umur. Tetapi umur tidak melambangkan jenis pekerjaan atau aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap individu. Usia merupakan ukuran lamanya setiap individu menjalani kehidupannya. Perlu diingat juga bahwa usia juga dapat menjadi pengingat bahwa kita harus memegang teguh ajaran bahwa yang muda harus menghormati yang lebih tua. Jelangkung, Mbak. Oke, Mbak. Jelangkung. Yang ketiga yaitu ada ras. Ras merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Ciri fisik yang dimaksud dapat berupa warna kulit, bentuk rambut, warna mata, tinggi badan, serta warna rambut. Perbedaan ciri fisik tidak berarti membedakan antara hak dan kewajiban mereka, karena pada dasarnya semua ras sama kedudukannya.
Tidak ada satu ras pun yang lebih tinggi atau yang lebih baik dari ras yang lain. Yang keempat yaitu ada suku bangsa. Suku bangsa merupakan
golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul serta kebudayaannya. Menurut Kuncoro Ningrat, suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas atas kesatuan kebudayaan. Setiap suku bangsa mempunyai keunikan dan kebudayaan masing-masing. Semua mempunyai makna dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi, tidak ada suku yang paling baik atau suku yang paling buruk. Semuanya sama satu bangsa, yaitu Indonesia. Yang kelima yaitu diferensiasi agama. Adanya berbagai macam agama yang berkembang dan saling menghormati antara yang satu dengan yang lain dapat memberikan bukti adanya diferensiasi dalam hal agama. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem kepercayaan beserta praktiknya, berkenaan dengan hal-hal yang sakral yang menyatukan pengikutnya dalam suatu komunitas moral. Agama dapat mengikat secara rohani kepada setiap warga tanpa memandang kebaikan, di samping mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan juga hubungan antara manusia dengan manusia. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Umat Islam beribadah di masjid, umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja, umat Hindu beribadah di pura, umat Buddha beribadah di wihara, dan umat Konghucu beribadah di kelenteng. Yuk kita lihat apa aja sih contoh sikap dan perilaku bertoleransi, kasih sayang, tenggang rasa, dan kerjasama. Di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yang pertama, kita menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama. Kita juga tidak membeda-bedakan dalam bergaul, dan kita menjenguk teman yang sedang sakit. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, contohnya adalah kita saling menghormati dan menghargai perbedaan suku dan agama di lingkungan masyarakat. Berikutnya, kita juga tidak membedakan suku, ras, atau golongan. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, contohnya adalah mengakui dan menghargai hak asasi manusia. Lalu, kita menjalin hubungan yang baik antar umat beragama dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan. Perbedaan agama adalah sesuatu yang wajar loh teman-teman di antara kita. Namun, perbedaan yang ada tidak boleh nih memecah belah kita. Sebaliknya, sikap toleransi harus ditanamkan supaya persatuan dan kesatuan dapat terwujud di masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang keenam yaitu diferensiasi pekerjaan. Setiap orang memiliki profesi sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Perbedaan pekerjaan atau profesi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab dengan perbedaan itu kebutuhan manusia justru dapat terpenuhi. Kita tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup bila kita secara keseluruhan memiliki pekerjaan yang sama. Materi yang selanjutnya yaitu faktor penyebab terbentuknya diferensiasi sosial. Yang pertama yaitu ada faktor geografis. Bicara soal geografis, negara Indonesia adalah negara yang mempunyai banyak pulau-pulau dan memiliki banyak bentuk dari muka buminya. Oleh karena itu, kondisi seperti inilah yang menyebabkan penduduk kita memiliki keberagaman sosial yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Dan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis seperti topografi, jenis tanah, iklim atau cuaca, dan kondisi perairannya. Yang kedua yaitu faktor sejarah. Jika kita membahas sejarah pada negara kita, Indonesia pernah dijajah oleh negara-negara Eropa atau bangsa barat seperti Inggris, Belanda, Portugis, Spanyol, bahkan Jepang. Maka dari itu,
Negara Indonesia menjadi negara yang memiliki keberagaman suku bangsa, etnis, ras, status sosial, bahasa, budaya, dan agama yang sangat beragam. Yang ketiga yaitu faktor agama. Agama adalah faktor yang sangat mempengaruhi nilai dan norma. Karena setiap agama sudah berbeda pandangan dan cara beribadahnya. Yang keempat yaitu faktor suku. Indonesia memiliki banyak suku-suku daerah yang menjadi karakteristik tersendiri bagi negara kita. Yang termasuk faktor penyebabnya adanya keberagaman. Berikut nama-nama suku yang ada di Indonesia, diantaranya ada suku Sunda, Madura, Melayu, Minang, Baduy, Dayak, Batak, dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir yaitu faktor tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya Indonesia memang sangat beragam-ragam di setiap daerahnya. Walaupun berbeda, inilah hal yang membuat negara kita memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan negara-negara yang lainnya. Baiklah, itulah materi mengenai definisi diferensiasi sosial serta faktor terbentuknya diferensiasi sosial. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, perbedaan warna kulit, perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna sampai akhir hidupku.